Assalamualaikum. Intermittent fasting udah marak sekian tahun terakhir ya. Tapi kita nggak bisa naif. Tidak semua orang tertarik dengan fasting atau intermittent fasting kan ya. Dalam hati pengen sehat, pengen banget. Tapi kalau mesti fasting, ya bisa nggak sih tanpa fasting aja tapi terus jadi sehat? Pastinya kan banyak cara menuju Roma tuh ya. Insya Allah ini bisa. Tentunya nanti dengan sejumlah catatan. Kita pernah bahas sebelum ini ya, betapa realitanya itu para manula sepuh yang ada di Blue Zone, di Jepang, di Mediterania, di mana-mana, itu mereka juga nggak keranjingan fasting. Selain itu, ada lagi tuh, dari kanal High Intensity Health, di situ Mike Mutzel sharing hasil penelitian ilmiah, yang bilang bahwa kalau sekedar mau jaga berat badan, nurunin bobot, langsingkan perut, itu sebenarnya intermittent fasting yang kelas ringan bisa kalah atau bisa sama saja dengan diet rendah gula karbo atau low carbs diet. Linknya ada di deskripsi tuh. Iya sih, selama intermittent fasting itu kan nggak makan sama sekali ya. Jadi dia pun rendah gula karbo, atau bahkan bisa dibilang gula karbonya itu nol. Yaitu selama fasting, tapi kan namanya intermittent. Itu nggak mingkem terus. Nah, di jam makannya, itu kalau terus asupannya malah keranjingan gula karbo junk food, berdasar penelitian ilmiah yang di-sharing oleh Mike Mutzel tadi, itu malah kalah oleh yang nggak fasting tapi menjalani diet rendah gula karbo, rendah junk food. Nah, ini nggak mesti levelnya sampai tingkat keranjingan bahkan. Dan masih ada lagi, itu dari gurunya 30 Diet yang dulu kita ulas juga, yaitu Dr. Gary Brecka. Bahkan kalau dia ini kan agak bombastis ya. Dia kadang bilang kita itu mesti ngecilin lingkar perut tanpa diet sama sekali dan juga tanpa intensif olahraga. Cukup yang diatur itu pola rehat malam dan sarapan saja. Ini bisa dibilang diet juga sih sebenarnya. Tapi kalau menurut definisinya dia, ya kalau diet itu pengaturan yang sehari-hari, sehari penuh, sedang yang dia gembar-gemborkan itu kan enggak. Di deskripsi kita juga ada nih linknya. Tapi sebenarnya kalau dicari-cari video lain, itu banyak ya, pokoknya kata kuncinya Gary Brecka gitu. Dia ahli kesehatan juga, tapi seringnya bilang dia itu biohacker gitu. Walau alam, takut salah nih. Nah, mengacu pada ide-ide yang seperti itu, terus bisa disimpulkan bahwa untuk tujuan tertentu, kita itu sebenarnya nggak usah meraktekin intermittent fasting sungguhan, tapi cukup meraktekin low carb diet atau bahkan low carb dietnya itu nggak perlu full time juga, bisa aja sekedar intermittent juga. Intermittent low carb diet. Kayak yang sering di-sharing oleh Gary Brecka. Dan baru-baru ini, terbukti juga secara penelitian ilmiah sebagaimana yang di-sharing oleh Mike Mutzel tadi. Tentunya yang kelasnya intermittent low carb kayak gini tidak bisa menggantikan fasting untuk semua hal. Tidak bisa untuk semua urusan. Kembali lagi, ini seperti kata Dr. Peter Attia. Jurus apa yang mau dimainkan itu tergantung sasaran apa yang mau diuber. Kalau kalian pengennya berburu celeng, modalnya cuma pisau kecil pemotong steak tenderloin, ya bakalan susah. Tapi kalau kalian bawa senapan mesin, sekedar pengen membunuh tikus curut seekor, itu juga overkill. Balik lagi aja ke intermittent low carb. Untuk beberapa hal, yaitu manjur. Dan untuk hal-hal di luar itu, bukan ranahnya dia. Atau dengan kata lain, untuk beberapa hal, yaitu manjur, tapi dengan sejumlah catatan. Inilah catatannya. Pertama, dia manjur untuk yang masih muda dalam tanda kutip. Umur biologisnya emang masih muda, masih serba responsif metabolismenya, karena bisa aja secara umur kalender muda, tapi secara biologisnya itu nggak kayak aki-aki ini nih. Bisa juga masih muda ini secara gangguan metabolismenya. Yang diabetes gitu ya, masih levelnya gejala-gejala mendekati pradiabetes. Yang hipertensi, trigliserid tinggi, asam urat, itu pun bukan yang levelnya udah mengakar, merakrat, dan susah diapa-apain lagi. Keduanya yang digembar-gembor oleh Gary Brecka, disampaikan oleh Michael Mutzel, yang diteliti-teliti, itu dalam kaitannya dengan pembakaran lemak, pengerusan lemak, pelangsingan lingkar perut, menurunkan berat badan. Dengan rendah gula karbo junk food, itu kan keredam insulin spike yang menggila. Insulin atau IGF pathway ini ya fungsinya itu pengarah atau pemberi instruksi untuk timbun-timbun lemak dan bentuk bakar-bakar lemak. Nah, dengan intermittent low carb, misalnya dari maghrib gitu ya sampai lunch besoknya, nggak diasup gula karbo junk food, itu tubuh juga jadi punya periode panjang bebas dari insulin atau IGF yang meninggi. Tubuh jadi punya banyak kesempatan untuk bakar-bakar lemak dan menormalisasi metabolisme. Nah, ini yang ketiga nih. Dia bisa menormalisasi metabolisme sampai batas tertentu. Begitu lingkar perut mengecil, fatty liver juga akan turun. Marka-marka metabolisme cenderungnya akan membaik semua. Gula, HbA1c, trigliserid, asam urat juga sampai batas tertentu. Bahkan hipertensi yang kelas biasa-biasa itu bisa ternormalisir sekalian. Pola makan yang berubah seperti ini
sehari-hari akan ada periode panjang yang lebih minim gula karbo junk food, itu akan mengubah konstelasi gut microbiome di perut kita. Nah, perbaikan di gut microbiome ini dampaknya akan ke mana-mana. Daya tahan dan imunitas juga akan cenderung membaik. Hormonal yang semula kayak nake gula karbo junk food juga akan bergeser. Sensitivitas hormon leptin ghrelin yang terkait rasa lapar kenyang itu juga akan mengarah normal. Yang ujungnya tadi itu normalisasi metabolisme, dan juga biasanya akan cenderung memperbaiki kualitas sehat dan kualitas tidur, dan dari situ normalisasi akan lebih menggulung lagi. Limanya, dia itu akan hancur meredam inflamasi. Tentunya redamannya tidak sebaik yang diet low carb full time atau yang fasting secara lebih serius, tapi jauh lebih mending dibanding yang terus saja ngemil gula karbo junk food sepanjang waktu. Kurang lebih ada dampak langsungnya itu ya, dan di luar itu tentunya ada dampak ikutan yang bisa berujung ke perbaikan fungsi mitokondria dan lain-lain, yang secara intinya itu meredam marka-marka penuaan dan keusuran. Gimana sih caranya untuk praktekin intermittent low carb? Ya gampang aja. Kalau yang diet low carb itu kan full time sepanjang waktu, 24 jam. Nah, ini nggak mesti selama 24 jam. Jadi misalnya makan nasi, cemilan, dan lain-lain yang mengandung gula karbo, itu masih boleh di antara jam makan siang jam 12 sampai selesai makan malam jam 7 atau jam 19. Alias jendelanya dibatasi hanya maksimal 7 jam atau bisa juga 6 jam atau 8 jam. Makin panjang makin bagus, dan sesekali bisa aja ada cheating day-nya. Asalkan kalau di rata-rata eating window-nya itu nggak lebih dari 8 jam per hari kayak gitu. Nih, selain cocok sama yang malas fasting, nyakit juga sama yang masih ragu-ragu terhadap low carb diet. Masih ragu untuk ikut full time carnivore diet atau ketogenic diet. Bisa jadi jalan tengah yang elegan nih. Bisa juga ini untuk enhancement atau penajaman pola diet Mediterranean. Bisa dibilang kalau dari urean di atas ini tadi, pelakunya udah bakalan dapat banyak, menang banyak. Tapi sebetulnya ada loh beberapa hal penting juga yang tidak didapat. Kita nggak bisa naik ya. Ibarat mobil, dia ini kan kelasnya Avanza gitu. Untuk segala macam memang udah bisa, tapi ada juga yang belum beneran dapat. Apa aja yang tidak bisa didapat dengan intermittent low carbs ini? Pertama, kalau yang udah gangguan metabolismenya kelas berat, udah gangguan gula, diabetes, asam urat, fatty liver, gangguan ginjal, saluran cerna yang serius, bisa jadi pola ini tidak manjur. Kelasnya jadi kayak berburu celeng pakai pisau kecil yang biasa buat potong-potong tenderloin steak tadi. Kedua, pola ini tuh kelasnya masih kelas happy-happy ya. Jadi, dia tidak akan memunculkan survival mode yang kenceng ke segenap sel di tubuh kita. Padahal, secara jangka panjang kalau kita mau serba kuat, itu mesti gonta-ganti. Kadang siaga 1, survival mode, kadang super relax, kadang normal. Kadang siaga, kadang relax, kadang normal. Itu aja mesti gonta-ganti kan ya. Nah, di kampung, di gedung atau di perumahan kita, nggak bisa kita itu terlena terus. Kadang mesti siaga banjir, siaga cuaca ekstrim, kadang mesti siaga anti kebakaran, kadang mesti siaga anti kriminalitas. Baru deh lingkungan hidup kita akan jadi aman tentram. Surat lain dari sana udah kayak gitu. Jadi, walau secara manfaat udah banyak, intermittent low carb sesekali sebaiknya tetap diperkuat dengan praktekin fasting yang lebih serius, yaitu demi agar sesekali sel-sel tubuh kita termobilisasi, tersiagakan oleh survival mode yang kencang. Ketiganya, serangkaian dengan itu tadi, kalau ngarepin autofagi yang kencang, ini juga nggak bisa dapat. Padahal kencangnya autofagi ini penting untuk perontokan sel-sel yang teot, senescent cell, dan sel-sel yang kelas KW. Bisa juga dia menggerus takal sel-sel kanker. Kita sering kita bahas nih soal autofagi. Keempat, yang nggak bisa lagi itu untuk ngegas kelimpahan stem cell yang pada ujungnya memicu super healing atau yang mendekati super healing. Yang kombinasi autofagi stem cell ini bisa untuk menjaga awet muda atau membuat muda kembali sampai batas tertentu. Dan ini bisa didapat dengan intermittent low carb melulu. Oke deh, buat para suhu yang pengen mengoreksi atau nambahin info lain, silahkan aja komen. Terima kasih.